warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Semangat. Semangat? Semangat. Ya, coba bagaimana kemarin yang MA Al-Musinia? Coba. Ayo, MA Al-Musinia. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Ya, Bu. Coba untuk ketua kelasnya dipimpin baca doanya ya. Di tempat duduk siap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu absen dari pertama, Huzaimah. Hadir. Masuk semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah ya. Masih ingat kemarin kita belajar tentang materi apa? Observasi. Hari ini kita juga akan tetap belajar tentang mengenai observasi. Kalau kemarin kalian menganalisis unsur kebahasaannya, setelah itu kalian sudah bisa membandingkan ya dua teks LHO. Sekarang kalian akan belajar membuat ya. Manfaatnya kalian mempelajari teks LHO ini gunanya untuk kalian tahu bagaimana cara membuat teks laporan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang telah kalian observasi. Jadinya kalian akan memiliki informasi yang valid dan benar untuk disampaikan ke siapa? Ke semua orang. Ibu harap kalian mampu mempelajari pelajaran hari ini gunanya agar kalian bisa membuat teks LHO, teks laporan hasil observasi ya. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama ini adalah menyusun teks LHO. Yang kedua apa? Memproduksi teks LHO ya, memproduksi berarti membuat. Kalian sudah bisa membuat ya. Yang ketiga baru kalian mempresentasikan teks tersebut ya. Materi kali ini adalah menyusun teks LHO dan membuat atau memproduksi teks laporan hasil observasi yang sudah kalian observasi. Ini adalah kompetensi intinya pembelajaran hari ini ya. Kompetensi inti ini sama dengan pembelajaran yang lain ya, tetap ya. KI 1, KI 2, KI 3 itu sama, KI 4 juga sama. Nah, ini kompetensi dasar kalian belajar di hari ini, yaitu adalah mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Sedangkan indikatornya dari KD ini yang akan kalian capai nantinya adalah menyusun garis besar isi teks laporan hasil observasi ya. Yang kedua adalah memproduksi teksnya atau membuat teks. Setelah kalian menyusun, kalian akan memproduksi dan membuat teks. Baru yang ketiga adalah mempresentasikan ya KD-nya hari ini tuh. Untuk KKM, ketika nanti kalian sudah mempresentasikan, sudah mengisi tentang penyusunannya bagaimana, Ibu harap KKM-nya kalian lebih dari 75 ya. Karena ketika kalian berada di bawah 75, maka KKM-nya kalian kurang ya. Dan apa akibatnya? Kalian akan remedian. Ibu akan membagikan kelompok ya. Nangkep semua? Enggak, Bu. Enggak. Nangkep semua Anda ya. Ibu akan membagikan kelompok buat kalian. Caranya sama ya seperti kemarin ya. Di sini menyebutkan angka 1 dilanjutkan ya. Bisa? Berarti Ibu akan buat dua kelompok. Jadi 1, 2, 1, 2 ya. Coba kelompok dari sini dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Ini ya. Yang nanti pada akhirnya yang kelompok 1 kumpul dengan 1 dan 2 kumpul dengan 2. Mekanismenya adalah pembelajaran kita hari
mengamati materi dari Ibu. Setelah itu Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nanti LKPD-nya ini kalau sudah kalian mengobservasi, sudah menyusun garis besarnya apa yang akan kalian observasi, dan sudah memproduksi dan sudah mempresentasikan LKPD-nya, dikumpulkan ke Ibu gunanya untuk Ibu menilai kalian sejauh mana kalian bisa dalam pembelajaran ini ya. Sudah siap? Sudah siap mendapatkan materi dari Ibu? Ya. Siap ya. Ini ya, nanti pada pembuatannya atau pada penyusunannya itu kalian harus mencari definisi umumnya, deskripsi bagiannya, dan deskripsi manfaatnya ya. Sudah bisa ini kalian. Setelah itu ini menyusun kerangka teks laporan hasil observasi ini ya. Nantinya yang akan kalian kerjakan ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalian harus memiliki atau harus mempunyai pernyataan umumnya. Setelah itu aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum itu ketika kalian akan mengambil objek. Saya akan mengambil objek lingkungan sekolah. Kamu akan membuat pernyataan umumnya apa tentang lingkungan sekolah ya. Setelah itu aspek yang dilaporkan, apa-apa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah itu. Mungkin seperti kebersihan kelas bisa, atau kebersihan halaman di sekolah juga bisa, itu ya. Itu adalah aspek yang dilaporkan. Informasi apa saja yang ada di depan kelas, yang ada di halaman, yang ada di sekolah ini kalian tulis di aspek yang dilaporkan. Yang ketiga adalah mengembangkan gagasan utama ya. Yang keempat menjabarkan aspek yang dilaporkan. Jadi tadi aspek yang dilaporkan yang sudah kalian buat per poinnya 1, 2, 3, 4. Umpamanya ada kalian akan mengobservasi tentang lingkungan sekolah ya. Apa saja yang akan kalian tulis di sini per poinnya? Yuk bantu. Kita buat poin-poinnya dulu ya. Ada halaman. Ya, bagaimana itu halamannya? Teman-temannya sudah memberikan pikirannya ke temannya atau ide dari temannya. Bu, setelah saya melihat observasi di depan kelas atau di lingkungan sekolah, itu saya melihat ada halaman yang bersih di sana, Bu. Tapi teman yang lain mengatakan ada di beberapa pojokan yang tidak terlihat orang, di sana banyak rumputnya. Atau ada tempat sampah yang berjajar di depan kelas. Itu adalah aspek yang akan nantinya kalian kembangkan atau kalian laporkan ya. Yang kelima adalah perbaiki hasil laporan. Jadi setelah kalian membuat teks laporan hasil observasi, yang terakhir adalah memperbaiki. Memperbaiki ini sebelumnya kalian akan dapat masukan entah dari temannya atau dari kelompok lain, bahkan dari guru juga ya. Kalau sudah ada perbaikan, itu berarti teks laporan hasil observasinya kalian sudah bagus. Ini contoh dari teks laporan hasil observasi. Objeknya apa? Bunga mawar. Bunga mawar. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Ya, ini contohnya ya. Berarti kalian pertama itu yang ada harus ada pernyataan umumnya. Setelah itu kalian deskripsikan bagian-bagiannya, dan baru kalian bisa menarik kesimpulan di deskripsi manfaat. Saya Ayo. Bu mau bertanya. Ayo tanya apa yuk? Yang nomor 3 itu masih belum mengerti. Mengembangkan gagasan utama atau pernyataan umum ya. Mengembangkan gagasan utama, otomatis kita akan memiliki gagasan utama dulu ya. Ya Bu. Ya. Harum dan berduri umpamanya ya. Ya. Mawar ini satu jenis atau terdiri dari beberapa jenis? Beberapa. Ya, itu ya yang dimaksud dengan mengembangkan dari gagasan utama ya. Ibu akan perlihatkan dulu satu video. Amati videonya dengan seksama. Sengaja tidak Ibu kasih suara ya, biar kalian mengamati dulu videonya. Ibu tanya ya, objeknya yang kalian lihat apa ini? Sate. Sate ya, benar? Objeknya adalah sate? Ya. Kalau misalkan kalian buat pernyataan umumnya atau gagasan utamanya apa? Sate merupakan ciri khas
dan membuat teks laporan hasil observasi itu sama halnya dengan kalian ingin memasak. Ya, pernah berpikir ya, saya akan masak apa ya? Setelah, saya menemukan saya akan masak mie ayam. Ya. Setelah kalian masak mie ayam, untuk membuat sebuah makanan mie ayam, kalian perlu apa saja? Daging. Daging apa? Ayam, Bu. Daging ayam. Apa lagi? Mie. Apa lagi? Kecap. Kecap. Terus saus. Sayuran. Bayam. Bumbunya ya. Bumbunya. Wah, jadi lapar lagi ini ya. Ya sama halnya dengan seperti itu. Menyusun teks laporan hasil observasi yang pertama harus kalian cari itu adalah apa yang akan kalian observasi. Ya, semangat. Alhamdulillah. Ya, gini ya. Berkelompok ya, kelompok 1 silakan keluar mencari objek yang ada di lingkungan sekolah ini ya, jangan jauh-jauh ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mengobservasi ya. Kalian akan mengobservasi apa ini? Kelapa. Mau mengobservasi kelapa ya. Tidak, amati saja pohon kelapa, apa saja yang kalian lihat dari pohon kelapa ini ya. Mengobservasi apa ini? Jagung. Oh, ada jagung. Mau mengobservasi jagung. Ya, Ibu. Diperhatikan ya, diamati apa saja yang harus kalian informasi apa saja yang harus kalian kembangkan nanti ya. Ya, Bu. Orang Madura kan makannya jagung ya. Ya, Tapi- mengganti nasi itu, Bu. Tapi kalian pernah makan jagung enggak? Oh, karena Nasinya. Pernah, Jagung Ibu. to, gak Ya, pernah, Bu. tanpa beras pernah? Pernah, Enggak ya? Ibu. Masa? Pernah, Ibu. Orang Madura ini Sangat organik. Bagaimana sudah sampai mana ini? Observasi apa tadi? Objeknya kelapa, Bu. pohon kelapa. Kelapanya, Bu. Sama. Enak enggak pohon kelapa itu? Enak, Bu. Buahnya yang enak ya, pohon Iya, Bu. indah ya. Berarti sudah mengantongi beberapa informasi tentang pohon kelapa ya. Ini hasil observasi dari kelompok 1. Objek pembahasannya pohon jagung. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang cukup populer di Indonesia ya. Dari kelompok 2, objek pembahasan kelapa. Saya mau menambahkan, Bu, bahwasannya pohon kelapa itu banyak manfaatnya, dari pohonnya, dari daunnya, dan dari buahnya. Bisa dicatat ya, karena banyak sekali manfaat dari pohon kelapa, jangankan buahnya, pohonnya saja itu manfaatnya besar sekali ya. Iya, Ibu. Ya, ini sudah masukannya bagus dari kelompok pertama, bisa dicatat ya dan ditambahkan di hasil observasinya kalian ya. Senang mana belajar di kelas dengan yang di luar? Di luar. Yang kami, Bu. Lebih memahami gitu ya. Iya. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Manfaatnya yang pertama, kalian bisa mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari apa yang kalian teliti, dari apa yang kalian amati dan observasi. Kalau tadi temannya sudah meneliti tentang tumbuhan jagung dan juga pohon kelapa, kalian sekarang sudah mulai tahu, memiliki tambahan informasi, yaitu bahwa jagung memiliki 2 jenis ya. Ya. Jenisnya apa saja? Jagung manis dan jagung mutiara. Ya, kalau juga kelompok 2 menambahkan ilmunya juga, menambahkan informasi juga dari hasil penelitiannya, bahwasanya pohon kelapa itu dari ujung apa? Ujung Akar. Ujung akar sampai dengan Daun. ujung daunnya juga itu memiliki banyak Manfaat. manfaat ya. Itu manfaatnya kalian meneliti atau manfaatnya kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Yang paling penting manfaatnya itu adalah kalian mengerti dan mampu membuat teks laporan hasil observasi. Minggu depan kalian sudah beranjak ke materi yang lain, yaitu teks eksplanasi. Di tempat duduk, siap.
Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga ilmunya hari ini yang Ibu berikan kalian bermanfaat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.